Direktur dari Bubako. Di sini saya akan memberikan kesan dan pesan saya selama menjalani usaha Bubako. Pertama itu kesan. Yang pasti saya sangat senang bisa menjalankan usaha Bubako bersama tim saya. Awalnya itu emang capek, emang ribet karena kita kan mulai dari nol, kita harus nyusun bisnis plan, harus mikirin gimana strategi promosinya, gimana caranya ngelayanin pelanggan itu dengan baik, yang sikapnya itu emang unik-unik gitu. Terus dari pengalaman ini kita banyak belajar gimana caranya manajemen yang baik, gimana caranya komunikasi dengan pelanggan, dan paling penting itu dengan tim kita, dan caranya ngambil keputusan yang cepat tanpa panik. Dan yang paling nyenengin itu di saat kita melihat pelanggan bahagia atau senang gitu, suka sama produk yang kita bikin. Dan untuk pesannya, mungkin bagi teman-teman yang mau menjalankan usaha seperti ini atau proyek seperti ini, jalani dengan hati yang santai tapi tetap bertanggung jawab. Dan kalau misalkan ada masalah, jangan dipendam sendiri, omongin sama tim, cari solusinya bareng-bareng, dan jangan takut coba hal-hal yang baru. Dan yang paling penting itu nikmatin prosesnya, karena dalam perjalanan inilah yang paling banyak belajarnya. Sekian. Halo semua, sekarang saya Anumandia sebagai Kepala Divisi Marketing pada tim Bubako. Untuk pesan-pesan selama menjalani PBL kewirausahaan pada tim Bubako ini, selama 1 semester itu kayak roller coaster. Jadi kita ada sedihnya, kita ada senangnya, dan juga banyak banget pengalaman berharga yang terdapat dalam menjalankan proyek ini. Saya sebagai Kepala Divisi Marketing merancang marketing dengan 2 sistem penjualan. Pertama kita itu ada penjualan langsung dan juga tidak langsung. Ya kalau misalnya kita penjualan tidak langsung, kita mempromosikan produk kita itu lewat Instagram, TikTok, dan juga by WhatsApp. Dan secara langsung kita itu sempat turun ke jalan untuk mempromosikan produk kita. Salah satu pengalaman berharga kami, salah satunya pada saat kita menjual produk secara langsung itu, pertama kali kita terjun di masyarakat, kita mengambil lokasi di CFD Depok. Saat itu saya akui itu sangat lelah sekali karena kita harus bangun pagi-pagi, kita nyiapin barang dagangan, dan di CFD itu kita benar-benar jalan dari ujung ke ujung di tengah keramaian itu kurang lebih sekitar sejam bolak-balik itu pagi. Tapi dari situ saya belajar kenapa di tempat ramai seperti itu jualan kita tidak terlalu laku, karena gak semua tempat ramai itu memiliki peluang untuk kita berjualan. Karena marketing bukan soal kita berteriak untuk mempromosikan jualan kita, tapi kita harus tahu menentukan siapa target kita dan lokasi mana yang membutuhkan produk kita. Sejujur, buat kesannya selama menjadi tim Bubako, khususnya Kepala Divisi Marketing, saya sangat bangga karena produk kita terjual lebih dari 900 pieces. Pada tim-tim Bubako yang lainnya sangat solid, kita sangat merangkul selama menjalani PBL ini. Saya sangat senang masuk ke dalam salah satu orang yang bisa mempromosikan Bubako kepada para Bubakers lain. See you next time tim Bubako, dan terima kasih. Halo, saya Delia Maharani Putri sebagai Kepala Divisi Produksi. Untuk kesan dan pesan saya selama menjalani PBL kewirausahaan ini, yang pertama pesan saya itu kan biasanya jualan secara mandiri ya. Nah, dengan adanya PBL ini saya diharuskan bekerjasama dengan tim-tim lain. Itu juga menjadi insightful tersendiri bagi saya. Selanjutnya, saya juga belajar banyak mengenai time management di semester 5 ini karena berkat PBL kewirausahaan. Kenapa begitu? Karena selain mengerjakan PBL kewirausahaan, saya juga harus mengerjakan PBL lainnya. Nah, itu tuh lumayan memakan banyak waktu bagi saya. Nah, sebagai kepala produksi juga, saya juga memiliki pesan dan kesan tersendiri ini. Yang pertama, kesan saya itu kan sebagai produksi kita harus memastikan bahwa bahan yang kita pakai ini berkualitas dan
sampai ke customer dengan layak. Tapi kadang-kadang itu kayak pisang ataupun selai itu fluktuatif harganya. Kadang-kadang pisang juga kelembekan, kematangan, atau bahkan kita pernah dapat kasus belum matang, sehingga kita terotak nih bagaimana nih si pisang ini bisa sampai ke tangan customer dengan layak. Selain itu kan kita beli setelah itu di beda tempat ya, jadi ada fluktuasi harga yang kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Itu juga hal yang harus saya pikirkan sebagai seorang produksi, karena kan kita menghitung HPP-nya dari situ juga kan. Selanjutnya untuk pesan saya selama menjadi seorang produksi, ternyata menjadi seorang produksi itu tidak hanya memproduksi pisang menjadi piscok atau gimana, tapi juga harus memastikan kualitas bahan yang kita pakai apakah layak untuk customer atau tidak. Oke, mungkin itu kesan dan pesan saya sebagai seorang produksi. See you. Halo semuanya, saya Nazwa Syahrin Setiawan dan sebagai risk analyst sama organizer selama di Bubako ini. Jadi kesan dan pesan saya selama menjalankan usaha Bubako ini bersama tim saya juga, itu tuh jujur mungkin yang pertama kali bakal saya jelasin itu terkait dengan sebagai risk analyst dan juga organizer ya. Jadi sebagai divisi organization atau organizer itu jujur ini kesannya tuh kayak pengalaman banget gitu ya, apalagi untuk menjalankan usaha ini yang kasih tahu gitu betapa pentingnya divisi organization untuk memastikan semua divisi itu berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, dan juga bagaimana sih organisasi tersebut mencapai tujuannya gitu. Jadi untuk make sure gitu gimana berjalannya organisasi tiap divisi atau tiap orang untuk menjalankannya agar kita mencapai tujuan kita gitu. Lalu yang kedua sebagai risk analyst, jujur selama selama usaha ini berjalan itu tuh harus tahu betapa pentingnya mitigasi risiko dari awal. Maka dari itu analisis risiko itu untuk dibutuhkan gitu. Apalagi produk yang kita bawakan atau Bubako punya itu tuh bahannya itu berdasar pada pisang yang mana produknya tidak tahan lama gitu atau mudah basi, mudah busuk lah kayak buah. Nah itu jadi risiko tersendiri bagi Bubako gitu. Nah disinilah peran analisis risiko untuk merencanakan gimana sih mitigasi risiko untuk menghadapi hal tersebut agar produk yang diberikan kepada customer itu clear gitu, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan atau meminimalkan risiko tersebut. Nah dari kedua tupoksi ini jujur saya menjadi pengalaman tersendiri, apalagi kayak menilai pentingnya dua divisi ini itu ada di dalam satu organisasi agar tetap terstruktur dan baik untuk mencapai tujuannya. Mungkin pesannya semoga ilmu yang didapatkan dari pengalaman selama usaha ini bagi saya ataupun kepada tim-tim Bubako itu menjadi suatu pengetahuan yang baru gitu bagi teman-teman untuk menjalankan sesuatu hal baik walaupun tidak usaha ataupun usaha. Sekian, terima kasih. Halo, saya Olivia Putri. Saya sebagai kepala finance. Di sini kesan-kesan saya untuk tugas virus, ya pastinya kalau misalnya ditanya berkesan itu sangat berkesan. Karena kalau misalnya saya ingat semester 5 pasti ingat tugas virus. Saya merasa bahwa tugas virus ini sebenarnya bagus karena kita nggak cuma merancang bisnis saja, tapi kita juga merancang, terus habis itu kita benar-benar terjun langsung nawarin ke customer dan lainnya. Jadi menurut saya itu sangat pengalaman yang baik untuk saya. Dan tapi untuk finance sendiri saya merasa saya banyak evaluasinya, dimana saya awalnya ngira finance itu cuma untuk ngurusin uang aja, tapi ternyata di luar itu tuh banyak banget yang harus saya perhatiin detail-detailnya. Nah untuk kesan selanjutnya itu pastinya banyak banget pelajaran yang bisa saya ambil sebagai finance ini. Semoga kedepannya dengan saya menjadi pengalaman dari kewirausahaan ini dan menjadi finance, semoga kedepannya saya juga menjadi pribadi yang bisa memiliki jiwa wirausahawan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Mana ada pause kayak gitu.